Pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten diminta untuk menyiapkan ekosistem wisata guna menyambut libur Idul Fitri 1445 Hijriah. Pasalnya pada momentum arus mudik tahun ini, terdapat peningkatan jumlah pemudik hingga 50% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya mencapai 193,6 juta pemudik di seluruh Indonesia. Hal tersebut harus ditangkap dengan baik oleh pemerintah daerah terutama yang ada di Banten, lantaran mayoritas pemudik akan berkunjung ke destinasi-destinasi wisata yang ada di daerah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, lebih dari 80% pemudik menyatakan ingin berwisata. Untuk itu, peluang tersebut harus dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan ekosistem pariwisata yang baik. Ia mengungkapkan, selain menyiapkan destinasi wisata yang sudah menjadi unggulan di setiap tiap daerah, pemerintah daerah juga diminta untuk menyiapkan desa wisata yang ada di daerahnya masing-masing. Hal itu agar nantinya wisatawan memiliki alternatif lain untuk berwisata. Ia mengungkapkan, apabila ekosistem wisata sudah tertata dengan baik, tentunya wisatawan yang berkunjung ke Banten akan puas dan ingin kembali ke Banten di kemudian hari. Selain itu, baiknya ekosistem wisata di Banten tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat Banten. Sudah diprediksi mulai memadati jalur-jalur infrastruktur kita dan 80% lebihnya menyatakan niat berwisata. Berarti kalau ada 2 kali lipat dari total pergerakan mudik, maka kita memprediksi antara 300 sampai 400 juta pergerakan wisatawan Nusantara. Nah, destinasi ini harus disiapkan. Tadi saya catat beberapa perbaikan sedang dilakukan di jalan tol Jakarta Merak. Ini saya harapkan selesai minggu depan dan nanti kesiapan untuk penyeberangan dan juga ekosistem dari desa-desa wisata dan destinasi daya tarik wisata di Banten ini untuk dipersiapkan. Tanjung Lesung tentunya, kalau kita lihat ada juga desa wisata Sabah Baduy, Cikolelet, Sukarame di Pandeglang, dan beberapa juga di sepanjang jalur ini agar masyarakat tidak hanya menumpuk di Merak tapi juga tersebar di seluruh provinsi Banten. Harapannya lancar dan akan menggiatkan ekonomi UMKM dan ekonomi rakyat di sektor kreatif di provinsi Banten. Prediksi BMKG menyatakan ada cuaca ekstrim kan di libur lebaran ini berdampak. Ya, surat edaran telah kami sampaikan sebagai imbauan dan monitoring dan evaluasi kepada para kepala daerah untuk menyikapi dan memitigasi ancaman potensi cuaca ekstrim. Jangan sampai nanti kita tidak mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat karena mereka harus dalam kondisi prima dalam melakukan kegiatan dan mengendalikan kendaraannya, dan saya sangat mengimbau untuk tidak menggunakan kendaraan roda 2. Gunakanlah fasilitas yang transportasi yang lebih handal, baik mobil maupun juga bus-bus yang sudah memiliki sertifikasi, dan juga kita harapkan infrastruktur transportasinya dalam keadaan yang prima untuk melayani libur mudik lebaran kali ini. Ini jas hitam tapi harganya sama madu. 100.000. Itu lagi apa? Ada lebahnya.